Indonesia terdata punya ribuan ton thorium. Artinya kalau energi dunia diganti thorium, dunia tidak ada lagi masalah dengan batu bara dan fosil oil yang dikuasai Timur Tengah, dikuasai Amerika, dan dikuasai Rusia. Selain lebih bersih, lebih murah, efek yang menakutkan adalah Indonesia jadi sentrum pusat energi dunia. Ngimpi kali ya. Kita semua tahu Indonesia negara kaya secara sumber daya alam. Kita semua tahu aset alam Indonesia dibandingkan negara Singapura, India, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia. Aset alam Indonesia itu ribuan kali nilainya di atas negara-negara tersebut. Ditambah lagi lokasi yang strategis untuk distribusi barang dengan menggunakan maritim line. Indonesia berada di antara negara-negara produsen besar. Indonesia merdeka lama, lebih dulu merdeka dari India, lebih dulu merdeka dari Tiongkok, lebih dulu dari Singapura, lebih dulu dari Korea Selatan. Lalu apa yang membuat Indonesia hanya menjadi negara di bawah, negara berkembang? GDP Singapura itu $60.000 per kapita. GDP Tiongkok itu $15.800 per kapita. GDP Korea Selatan itu $32.000 per kapita. Indonesia GDP-nya $4.300 per kapita. Apa yang telah dilakukan oleh ketujuh pemimpin selama ini? Sungguh ngimpi Indonesia untuk bisa jadi negara superpower, berdaulat, menjadi global player dan berpengaruh di dunia. Sulit tercapai, tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat kalau cara bernegaranya seperti selama ini. Setelah reformasi, menumbangkan Orde Baru, ada 4 pemimpin yang menjabat yang belum juga menghasilkan cara membuat Indonesia menjadi negara kaya dan damai. Emang kalau Newman bisa? Newman bukan mau menjadi pemimpin tunggal, tetapi lebih membuat sistem ekonomi dan bernegara kekinian yang cocok dengan akar sejarah bangsa. Yang pasti, kalau Newman dapat mandat, Newman akan menerapkan apa yang Nelson Mandela lakukan. Walau dikekang 28 tahun, Mandela tidak dendam akan generasi atasnya dan orang-orang yang memenjara dirinya. Semuanya dimaafkan. Newman akan tidak permasalahkan apa yang telah terjadi selama ini yang membuat politik gaduh dan ekonomi hanya untuk elitis. Itu masa lalu. Bungkus. Kita awali dengan sebuah informasi tentang thorium, benda mineral tanah jarang yang terdapat banyak di berbagai lokasi di Indonesia, khususnya daerah Bangka Belitung. Secara kemanfaatan energi, perbandingannya sebagai berikut. 1 ton thorium itu sama dengan 250 ton uranium, yang sama dengan 3.500.000.000 ton batu bara nilai energinya. Otak bosman sebagai wong bodoh yang aku pinter ini, angka 3.500.000.000 ton itu asli nggak nyanda gue, nggak nyampe. Ini menghasilkan 35 gigawatt listrik, 35 terawatt listrik. Kira-kira ya, angka yang nggak masuk akal kayaknya. Istilah terawatt listrik aja gue baru denger. Ini kayaknya data jurnalisme di Economic World Forum salah ketik kali ya. Apa yang terjadi kalau data tersebut benar? Indonesia terdata punya ribuan ton thorium. Artinya kalau energi dunia diganti thorium, dunia tidak ada lagi masalah dengan batu bara dan fosil oil yang dikuasai Timur Tengah, dikuasai Amerika, dan dikuasai Rusia. Selain lebih bersih, lebih murah, efek yang menakutkan adalah Indonesia jadi sentrum pusat energi dunia. Ngimpi kali ya. Kita semua tahu Indonesia negara kaya secara sumber daya alam. Kita semua tahu aset alam Indonesia dibandingkan negara Singapura, India, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia. Aset alam Indonesia itu ribuan kali nilainya di atas negara-negara tersebut. Ditambah lagi lokasi yang strategis untuk distribusi barang dengan menggunakan maritim line. Indonesia berada di antara negara-negara produsen besar. Indonesia merdeka lama, lebih dulu merdeka dari India, lebih dulu merdeka dari Tiongkok, lebih dulu dari Singapura, lebih dulu dari Korea Selatan. Lalu apa yang membuat Indonesia hanya menjadi negara di bawah, negara berkembang? GDP Singapura itu $60.000 per kapita. GDP Tiongkok itu $15.800 per kapita. GDP Korea Selatan itu $32.000 per kapita. Indonesia GDP-nya $4.300 per kapita.
apa yang telah dilakukan oleh ketujuh pemimpin selama ini. Sudah kita syukuri, yaitu negara masih utuh, walau yang dua terakhir agak lupa mendiamkan kegiatan yang bersifat ideologi yang kemudian out of control, yang merepotkan pemimpin terakhir yang berusaha keras untuk dapat memadamkan, namun malah memelihara oligar yang notabene malah menimbulkan disparitas, keterpisahan jarak antar kelompok, yang menjadi masih saling serang kampret kadrun yang melebel keturunan Arab di ujungnya penokohan calon gubernur. Dengan cebong yang keturunan Tionghoa calon gubernurnya di sisi seberang di tahun 2017. Kejadian itu masih terpelihara dan menjadi selalu berisik hingga saat ini. Masalah saling serang tersebut sekarang sudah melebar ke banyak hal. Jadi samar masalah mendasarnya. Ketegangan itu masih membara. Kebencian masih membara. Masih membawa-bawa agama, ras, dan kekayaan kemiskinan yang memang terbukti semakin lebar jaraknya. Runyam sebenarnya bernegara yang terakhir ini, terutama efek sara dan faktor ekonomi yang tidak merata di kalangan masyarakat menengah dan bawah. Elitis di atas tajir melintir, yang di bawah miskin melintir. Yang di atas baik elit ekonomi dan elit politik putar-putar uang di antara mereka saja. Yang politik dapat siraman pelancaran kebijakan untuk kepentingan elit ekonomi, dengan power politik tergadai di tangan elit ekonomi. Hal itulah yang bikin runyam bernegara saat ini. Sungguh ngimpi Indonesia untuk bisa jadi negara superpower, berdaulat, menjadi global player dan berpengaruh di dunia. Sulit tercapai, tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat kalau cara bernegaranya seperti selama ini. Setelah reformasi menumbangkan Orde Baru, ada 4 pemimpin yang menjabat yang belum juga menghasilkan cara membuat Indonesia menjadi negara kaya dan damai. Emang kalau Newman bisa? Newman bukan mau menjadi pemimpin tunggal, tetapi lebih membuat sistem ekonomi dan bernegara kekinian yang cocok dengan akar sejarah bangsa. Yang pasti, kalau Newman dapat mandat, Newman akan menerapkan apa yang Nelson Mandela lakukan. Walau dikekang 28 tahun, Mandela tidak dendam akan generasi atasnya dan orang-orang yang memenjara dirinya. Semuanya dimaafkan. Newman akan tidak permasalahkan apa yang telah terjadi selama ini yang membuat politik gaduh dan ekonomi hanya untuk elitis. Itu masa lalu. Bungkus, tidak ada dendam, tidak akan mempermasalahkan yang sudah lewat. Newman melihat ke depan. Namun sekali aja Old Mind ngacak-ngacak jalan menuju ke depan, maka jangan salah sangka, kekuatan Newman akan meledak dan ngamuk lalu mengobrak-ngabrik masalah korupsi kalian di masa lalu. Wahai pejabat, akan dikejar kalian habis-habisan kalau coba-coba menghalangi jalannya Newman. Sekali aja dan akan dipermalukan kalian semuanya selamanya. Sudahlah, pilih diam saja, minggir dan diam. Kerjakan bisnis bersama saja, pasti didukung apapun itu. Jadi sekali lagi, sudahlah, jangan cawe-cawe ke Newman. Kalau Old Mind mau menjabat lagi, gaya utang itu sudah gak cocok. Wahai para mantan, jadilah mantan yang baik ya. Diam saja, jangan komen, apalagi melakukan tindakan yang melambat-lambat Newman bekerja. Kalian kan sudah diberi kesempatan selama 22 tahun, 4 pemimpin. Dan sudahlah, istirahat dengan tenang. Pencapaian kalian luar biasa, walau belum world class. It's okay, kami tidak masalah, kami acungi jempol. Next adalah Newman, kasih kesempatan 10 tahun ke depan. Setelah itu di tahun 2034, kita rembuk nasional lagi. Newman lanjut atau balik Old Mind, atau naik lagi ke skala yang lebih tinggi, lebih powerful lagi. Kita bahas nanti. Intinya sekarang kan masyarakat yang di bawah, masyarakat lapar karena harga-harga naik, barang-barang langka, udah barang langka mahal lagi, uang tidak beredar rata. Kita juga belum tahu apa yang akan terjadi di akhir tahun 2022 ini. Akankah lebih baik atau malah makin parah ekonominya, politiknya, dan sosialnya. Juga nggak tahu apa yang terjadi di akhir tahun 2023. Nambah parahkah atau lebih baik? Sejauh ini yang terlihat adalah APBN, keberatan subsidi, dan harga-harga mahal, dan belum lihat karya nyata selain rebutan jualan untuk 2024. Sini, kasih Newman, garansi peace of mind hidupmu, Pak.